Di video kali ini saya akan mencuci rambut tope dan lem yang ada di atas kepala. Jadi dari awal pembukaan, pembersihan lem sampai nanti kita pasang kembali yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Ini sudah 3 minggu umurnya ya, di lemnya mulai sudah lemah. Ini walaupun ini masih nggak lepas langsung ya, tapi sudah nggak nyaman dan depan ini sudah mulai bergerak, sudah mulai lemah. Saat bangun tidur ini sudah bergeser topenya. Nah, ini sudah tanda harus kita cuci, kita ganti dengan lem yang baru. Perhatikan ya prosesnya dari awal sampai akhir, karena ini sangat penting untuk customer yang tidak bisa melakukan perawatan di tempat kami dan harus melakukan sendiri di rumah. Dan kalau misalkan sampai salah, itu efeknya fatal, yaitu rambut topenya bisa cepat rontok dan cepat rusak. Karena ini lemnya sudah lemah, jadi tidak perlu removal lagi, tapi kita harus sudah menyediakan conditioner, shampoo, dan removal. Removal ini untuk membersihkan cairan lem yang tersisa dan membersihkan lem di kepala untuk lebih mudahnya. Perhatikan ya, ini sudah lepas, sudah copot semua nih depan, jaringnya sudah lemah, nggak perlu pakai removal, dia sudah bisa. Ya. Ya, bisa dilihat ya, seperti ini. Bisa dilihat sisa-sisa residunya lemnya. Di sini kita bisa semprot pakai removal dan diusap begini, diratain supaya nanti saat kita keramas lemnya ini lebih mudah hilang. Ini sudah bercampur dengan kotoran dan minyak keringat jadi satu. Nah, setelah itu kita gosok lem. Nah, kita siapkan kapas. Kapasnya nggak perlu yang mahal-mahal, semua kapas bisa. Nah, di sini ini kebetulan saya pakai yang tope berjenis PU ya, PU depan jaring, jadi kombinasi jaring di depan, PU melingkar, terus lagi jaring di tengah untuk mendapatkan sirkulasi udara. Nah, kita bersihkan, kita ambil dulu double tape-nya yang tertempel di tope, melingkar di PU. Kita copot dulu pakai tangan. Oh iya, kalau ada kalau ada rambut yang nempel di sekitar, nempel di double tape-nya, kita ambil dulu sebelum tarik double tape-nya, supaya rambutnya tertempel itu nggak putus. Nah, kita pastikan dulu. Oke, sekarang bisa dilihat di bagian PU-nya sudah tidak ada rambut menempel. Nah, ini double tape-nya kita bisa lepas. Double tape sudah terlepas semua ini.
tinggal dia menyisakan sisa-sisa lem yang nanti kita bisa bersihkan dengan kapas. Ini kita buang, saya tempel di tisu. Sekarang kita gunain kapas. Fungsi kapas ini untuk bisa memudahkan membersihkan lem dengan aman. Ini kita tempelkan di bagian lemnya. Nah, terlihat sekarang sudah bersih. Lem sudah terangkat di kapas ini. Ini lem sudah terangkat, hanya masih sedikit menyisakan lem. Nah, untuk lem yang menempel di rambut, kita bisa bersihkan dengan disemprot dengan removal, supaya rambutnya nggak rontok ya. Kalau nanti kita nggak bersihkan dengan removal ini, dia nanti akan lebih mudah rontok, dan saat dikeramas pun juga susah. Nih. Nah, ini bagian belakang biasanya lebih banyak lem yang terkena rambut. Kalau merasa kurang, kita tambah sampai benar-benar rambut itu benar-benar terpisah satu sama lain, untuk nanti memastikan kita saat memberikan shampoo, mencuci, dia lebih mudah terurai. Oke, kita juga bisa semprot rata. Untuk memberikan finishing pembersihan yang merata. Tapi yang pasti sebelum dikasih removal ini diangkat dulu pakai kapas ya, jangan terbalik, jangan sampai terbalik, disemprot dulu baru dikasih kapas. Karena kalau disemprot dulu nanti juga bersihinnya juga lebih susah untuk mengangkat lemnya untuk menempel ke kapas. Nah, overall ini sudah, lihat rambutnya sudah tidak ada lem di bagian belakang, ini sudah aman, hanya tinggal menyisakan cairannya. Oke, sekarang ini siap dicuci. Kita siapkan bahan-bahannya, shampoo dan conditioner. Oke, setelah ini dilepas, siap dicuci, kita siapkan ember kecil, dan kita isi air, terus kita isi dengan shampoo sedikit aja, 2 tetes, sama conditioner 2 tetes. Airnya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Kita aduk. Ini kita masukkan dulu ke sini, direndam.
Airnya pakai air hangat ya, jangan terlalu panas, hanya hangat. Nah, dipastikan rata. Nah, setelah itu kita rendam dulu sekitar 5 menit atau mungkin 10 menit ya. Kita sudah selesai keramas. Keramasnya biasa aja, karena tadi sudah ada removal, kita sudah sempat removal, relatif lebih mudah lem itu hilang dengan cara dikeramas. Gosok keramas bisa sampai 3-4 kali kita gosok-gosok gitu, karena remnya cukup kuat. Setelah itu diberikan conditioner supaya rambut kita lebih halus, rambut aslinya, dan kita siap untuk potong. Kita pakai pelindung supaya rambut tidak mengotori baju kita. Oke, sudah terpasang. Ini sudah terpasang, dan kita sekarang gunain mika pengukur ini yang kita sudah potong dan ukur sesaat pemasangan pertama. Biasanya saat kita memotong pertama, kami akan buatkan mika seperti ini yang digunakan untuk customer saat dia melakukan pemotongan sendiri di rumah, jadi lebih mudah. Jika kita nggak perlu mengira-ngira, kita hanya pasang di sini, disesuaikan dengan rambut yang tipis nih ya, jangan sampai rambut panjangnya kepotong. Jadi ukuran dahi, karena saya pakai 3 jari, nah ujungnya ini ya 3 jari. Nah, ini kita bisa lihat sudah tertutup semua dengan mika yang rambut yang tumbuh, rambut botak yang tumbuh ya. Yang ini nantinya akan kita potong dengan cara digundul. Kita bisa pakai alat clipper seperti ini, punya Kime. Clipper kecil ini untuk memudahkan kita potong nanti untuk digundul. Oke, pastikan depan sudah sesuai dengan jarak dahi yang kita inginkan. Nah, ini kita putar. Ini hati-hati ya, yang penting arahkan, kita rasain aja. Nah, diturunin atas, turun, ini atas, dari atas kita turunin, dari atas turunin, supaya nggak terlalu sampai kepotong di rambut yang lain. Gini, turunin. Nah, ini memang perlu berlatih ya, karena kalau misalkan kita nggak terbiasa memang akan sulit, karena kan ini sesuatu hal yang nggak terbiasa. Bisa saja ini malah memotong rambut kita yang asli. Kalau sudah terpotong, akibatnya jadi fatal. Oke, nah ini kalau misalkan dibantu dengan partner, entah istri atau entah teman, itu akan lebih mudah. Tapi kalaupun tidak ada, kita misalkan nggak percaya ataupun kita nggak punya kenalan partner yang kita bisa percaya, dan memang kita merahasiakan kebotakan kita, nah kita pakai sendiri dengan alat ini. Gini aman. Oke, nah setelah kita buka, terlihat ada garis ya. Nah, garis ini nanti kita potong. Nah. Oke.
Ini bagian tersulitnya memang di bagian belakang, karena kita nggak bisa melihat dan arahnya memang agak membingungkan. Jadi harus sangat-sangat berhati-hati. Jadi ya kalau aku saranin sih tetap bisa memakai bantuan partner supaya nggak sampai kepotong. Nah, atau kalau kita bagian belakang ini kita mau lakukan sendiri, bisa dilakukan dengan kaca cermin. Tapi ini memang harus hati-hati ya. Tuh. Karena kan kalau gini kan arahnya kan beda. Kita mau ke kiri, perasaan mau kiri bisa aja ke kanan. Nah, kalau sudah salah, udah deh. Nggak ada ampun. Nah. Oke, nice, bagus. Kita tinggal haluskan. Oke, jadi ya bisa dilihat itu berhasil. Nah, sedangkan ini masih ada rambutnya sedikit ya. Sekarang kita haluskan dengan shaver. Pakai shaver keme ini oke. Bisa. Ini supaya rambutnya benar-benar gundul, sehingga lem nanti saat kita aplikasikan lem bisa lebih merekat, tertempel di kulit. Oke, selesai. Rambut sudah gundul. Kita siap untuk cuci. Cuci lagi keramas supaya kotoran rambutnya sisa ini bisa hilang. Oke, langkah berikutnya kita lakukan keramas cuci rambut tope. Nah, ini tadi kita sudah rendam. Kita bisa cuci dengan air mengalir. Nah, ini saat mencuci jangan sampai diusap ya. Sama seperti saat kita keramas mandi saat tope masih terpasang. Jadi dari ujung kita turunin ke bawah sambil kita putar. Tangan kiri kita putar topenya, tangan kanan kita usap dari atas ke bawah. Tuh. Nah, ini tadi lemnya sudah banyak hilang, tapi tetap masih menyisakan lem. Nah, kita bersihkan lem ini juga dengan shampoo. Kita cuci. Lembut aja ya, jangan terlalu keras untuk menghindari atau mengurangi kerontokan rambut di tope.
Jadi kita usap sambil memutar. Pastikan di ujung-ujung rambut ini kita sudah bersihkan lemnya ya. Kalau misalkan masih ada lem yang ya, kita bisa lihat ini, kita bisa raba. Saat masih ada lem, kita gosok. Kita cuci. Sekarang baik bawahnya sudah, sekarang bagian atas. Sama dari ujung atas ke bawah, memutar. Kalau enggak, bisa juga dengan jempol begini, kita putar dari tengah ke bawah, berputar. Nah, kalau seperti ini rambut nggak akan gimbal, jadi dia tetap searah semua. Nah, ini menghindari rambut jadi gimbal. Kalau sudah, kita cuci lagi. Bilas pakai air mengalir. Ya, kita peras. Setelah kita peras, kita kasih conditioner. Conditioner ini sifatnya untuk melembutkan rambut ya, rambut tope. Karena kalau tanpa conditioner ini, rambut tope akan kasar dan akan sangat kering. Kita ratakan ke semua arah. Bisa gunakan sisir seperti ini, sisir pijat ya, untuk meratakan supaya conditioner bisa masuk ke semua rambut. Tapi tetap gentle, pelan-pelan, yang penting merata. Oke. Biarkan 5 menit. Terendam dengan conditioner. Oke, setelah 5 menit kita bisa bilas. Bilas sambil diputar begini.
Selanjutnya kita bisa keringkan. Kita pakai handuk, taruh di handuk, terus kita lipat, tutup, kita gulung, kita peras. Jangan terlalu kencang, menghindari kerontokan. Nah, selesai. Ini setelah ini kita bisa keringkan pakai hair dryer ya. Oke, rambut sudah bersih, sudah dikeramas, tidak ada lem yang tersisa tertempel di kulit kepala, dan ini siap untuk diaplikasikan dengan lem. Kita menggunakan lem cair dulu untuk dilem di bagian 1 cm di atas rambut kita yang dipotong, jadi melingkar sampai sini, hanya sampai sini ya. Jadi sini sampai memutar sampai sini. Depan tidak perlu dikasih lem ini karena nanti akan menggunakan lem putih, karena pakainya jaring lace supaya terlihat natural. Sedangkan lem ini lebih kuat, tapi memang tidak terlihat natural kalau memang untuk bagian jaring, dan nggak bagus juga buat jaring karena nanti lemnya masuk ke dalam jaring. Kita ambil lemnya. Nah, ini harus hati-hati, kita nggak perlu banyak-banyak saat mengaplikasikannya di kulit kepala karena lem ini sudah cukup efektif walaupun tidak banyak, sedikit ya. Ini kita putaran. Nah, lem ini nanti akan dipadukan dengan double tape. Jadi lem ini nggak akan masuk ke dalam pori-pori tope, hanya berakhir di double tape. Nah, sekali lagi, kalau dilakukan sendiri memang pengeleman ini tidak mudah, makanya lebih baik bisa menggunakan partner untuk membantu, terutama untuk mengelem bagian belakang. Kalau belum terbiasa pasti akan terasa sulit. Nah, bisa menggunakan alat bantu, cermin. Lem ini walaupun sedikit, tapi nanti dia bisa menyebar saat kita tempelkan dengan ditekan. Ini contoh kalau memang benar-benar mau melakukan sendiri, perawatan sendiri, pengeleman sendiri, karena memang tidak mudah kalau dilakukan sendiri. Oke, nggak usah banyak-banyak untuk lem cair ini. Setelah itu pastikan kita tutup rapat lem ini supaya
tidak menguap dan tidak kering, karena lem ini mudah kering kalau memang tutupnya tidak tertutup dengan rapat, harus kedap. Oke, sambil kita menunggu ini, setelah diaplikasikan lem cair ini kita tunggu sekitar 5 menit. Nah, sambil menunggu ini kering, lemnya putih ini kering, lem cair ini kering, kita tempelkan solatip double tipnya ke tope. Kita bisa menggunakan mika yang kita punya tadi untuk sebagai alas tope kita, untuk membuat supaya kita lebih mudah untuk menempelkan double tip. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah siap untuk kita tempelkan solatip double. Nah, kita gunting kotak-kotak seperti ini dan kita tempelkan di bagian ujung-ujungnya, tapi jangan terlalu ujung sampai kena rambut ya, hati-hati. Jadi, dan ini disambung supaya nanti saat kita buka itu lebih mudah buka ini double tape-nya. Ini sambung. Ini pastikan tidak terkena rambut, hanya di lapisan topenya saja. Terus kelilingi. Ini opsional ya, sekali lagi untuk penggunaan double tape ini. Ini aku contohkan, ilustrasikan dengan penggunaan double tape yang maksimal. Jadi dia full berputar dengan tanpa dipotong. Nah, konsekuensinya penggunaan double tape-nya jadi lebih boros. Tapi keuntungannya daya rekat saat di kepala dia lebih bagus karena double tape-nya kita gunakan secara full. Nah, kalau customer ada yang mau bertanya, lah kalau digunain nggak full gimana untuk menghemat double tape, karena double tape-nya kan harganya yang original ya, itu kan mahal. Maka ya bisa saja dipotong lebih kecil-kecil, cuman resikonya ya kekuatannya tidak sekuat jika kita mengaplikasikan double tape secara full. Jadi opsional, jadi customer ya tinggal menyesuaikan kebutuhannya. Kalau memang aktivitasnya ekstrim ya, maksudnya sering buat olahraga, berkeringat, sering panas, kena panas, ya lebih baik pakai yang digunakan secara full, karena kalau tidak nanti lebih mudah lepas. Double tape tertempel sempurna berkeliling seperti ini di bagian PU-nya atau di bagian lapisan plastiknya, bukan di bagian lace atau jaringnya. Kita bisa buka. Kita buka. Nah, dibuka ya. Setelah dibuka, karena ini nyambung, ini ditempel yang pas sambungan terakhir, ini ditempel dulu baru diangkat supaya kita nggak repot, jadi lebih mudah juga diangkat, ditarik. Nah,
tempel, angkat. Selanjutnya kita akan mulai proses pemberian marking supaya lem yang kita tempel atau tope yang kita tempel tidak terlalu maju atau tidak terlalu ke belakang, pas dengan dahinya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita bisa kasih marking ini ya, 3 jari yang digunakan nanti bagian atasnya ini ya untuk penanda. Nah, jidat ini kalau saya memakai yang 3 jari. Ada orang yang pakai 4 jari, itu masih normal. Tapi kalau sudah 5 jari itu sudah nonong ya, enggak bagus. Kalau tergantung customer atau tergantung orangnya, dia lebih percaya diri dengan menggunakan jidat yang pendek atau yang agak lebar. Kalau saya contoh ini menggunakan yang 3 jari. Oke, setelah kita kasih marking, ini kita tempelkan, pastikan rambut tidak menempel di bagian double tape-nya, karena nanti kesusahan sendiri kalau misalkan tertempel ya. Kanan kiri, bagian kanan dan kiri ini dipegang di bagian plastik ini ya, supaya kita tahu keseimbangan pasnya itu di mana, diambil di kanan kirinya. Nah, saat dia sudah berhenti, artinya dia harusnya sudah tertempel mengenai lak solatip kertasnya. Nah, setelah itu baru kita masukkan, tempelkan dari ujung ke ujung, harus imbang ya, kita bisa rasakan pakai jempol kita. Jangan sampai terlalu kanan atau terlalu kiri, harus pas. Pelan-pelan seperti ini, harus pelan-pelan ya, maksudnya nggak boleh buru-buru, karena sekali salah kita harus ulangin prosesnya dari awal dan itu sangat melelahkan. Nah, sudah tertempel. Nah, kita tekan dengan handuk, jangan langsung pakai tangan karena bisa bikin rontok. Kalau handuk ini dia lebih kuat. Tekan. Oke, selesai. Lihat ya, pas.
Ini rambut sudah kuat. Untuk dari belakang sampai tengah tadi yang pernah plastik ini sudah menempel dengan baik dan kekuatannya sudah bagus. Sekarang tinggal kita lakukan pengeleman bagian depan. Nah, bagian depan ini sebenarnya mirip dengan serupa dengan tutorial pengeleman bagian depan menggunakan lem putih di video saya yang terpisah ya. Tapi kalau ini memang baru, maksudnya benar-benar masih baru, bukan replacement membersihkan membersihkan kotoran di kulit kepala, tapi ini benar-benar baru. Ini sama kita tempel menggunakan solasi kertas yang kita sudah potong. Sebagai pembatas supaya lem nanti yang kita lem putih yang akan kita aplikasikan tidak terlalu jauh, bisa pas dengan jaringnya. Nah, ini terlihat pas ya. Sekarang bagian kiri. Untuk bagian depan ini sebenarnya opsional. Kalau misalkan kalian tidak mau ribet, ya udah, tidak pakai lem putih, nggak perlu di sini, tapi dikasih double tape bagian jaringnya. Tapi memang itu nggak kelihatan natural. Ataupun dipotong ini, tidak usah dilem, tapi biarin dia diponi depan begini, itu juga nggak masalah. Cuman hairstylingnya terbatas kalau kita tidak melakukan pengeliman sampai depan. Oke, kayak sepertinya kita sudah selesai menggunakan markingnya, menempelkan markingnya. Saatnya kita melakukan pengeleman. Ini kita bisa menggunakan bando untuk menahan bagian jaring ini tetap terbuka. Terbuka dan ketarik ke atas ya, supaya kita bisa melakukan pengeleman secara maksimal. Pastikan ini bersih, kulit kepala yang kita akan lem bersih. Oke, kalau misalkan kurang rapi kita bisa rubah sedikit untuk dirapikan supaya ya garisnya juga bisa bagus. Oke, kita menggunakan lem ini, lem putih
merek Catalan. Setelah itu kita ratakan dengan kuas masker, atau kalau kalian nggak punya ini, kalian juga bisa menggunakan sisa potongan double T tadi, yang plastik tadi, itu bisa. Nah, setelah rata, kita bisa lepas pembatas ini. Tuh, jika kita menggunakan ini, alat bantu solatif kertas ini, itu bisa membuat hairline-nya lebih rapi. Atau kita bisa pakai cara lain, pakai pensil, tapi kalau saya lebih suka ini karena kalau pensil kotor ya, bisa meninggalkan bekas kotor, noda. Tapi itu kembali ke selera masing-masing. Nah, kita tunggu paling enggak 5 menit. Ini kan putih ya, saat diaplikasikan pertama kali putih gempal gitu. Nah, saat nanti semakin lama, paling nggak 5 menit, putihnya susu itu hilang menjadi putih bening. Dan setelah putih bening, dia baru siap untuk ditempel. Kalau masih putih susu, ini masih basah becek begitu. Jadi kalau ditempelin dengan lace-nya itu atau jaringnya ditempel, saat itu masih becek, itu malah lemnya masuk ke dalam jaring, terus akhirnya mengenai rambut. Nah, makanya ini harus nunggu benar-benar kering, supaya lemnya itu hanya menempel di permukaan jaringnya saja dan dia tidak bisa masuk ke dalam jaring sampai mengenai rambut. Nah, kalau kering aja dia hanya nanti akan lengket. Nah, kita coba lihat. Ini misalkan 2 menit ya. 2 menit kita pegang pakai tangan kita yang kering. Kita pegang dikit aja. Nah, ini masih becek. Lemnya itu masih nempel di jari kita. Nah, ini berarti belum siap. Kita tunggu lagi sampai 5 menit. Normalnya sih 5 menit sudah kering. Kalau misalkan mau dibantu dengan dikipas, itu nggak apa-apa, akan lebih cepat. Dikipas ataupun di hair dryer, tapi yang dingin, jangan yang panas. Yang dingin.
Sekarang kita coba lagi. Ini tadi 4 menit ya, 4 menit dengan dibantu dengan semprotan hair dryer yang dingin, di blower aja. Nah, kita coba tes lagi dengan cara yang sama. Jari paling kering kita pegang. Nah, dia sudah tidak mengangkat lemnya, sudah kering. Artinya ini sudah siap ditempelkan, dan dia sudah hanya bening kan, putihnya sudah hilang, putih susunya sudah hilang. Dia hanya menyisakan hanya perekatnya saja. Dan ini yang membuat kenapa jaring, topi yang berbahan jaring harus menggunakan lem seperti ini, supaya dia mendapatkan ketipisan yang sangat-sangat tipis sehingga lebih natural, tidak tebal. Saat dipasang nanti akan terlihat natural. Orang nggak akan bisa mampu mendeteksi bahwa kita menggunakan topi atau rambut palsu. Sekarang kita tempelkan ya, pelan-pelan, yang penting merata. Tempel, cup. Kita bisa raba pakai tangan bagian ujung jaring. Pastikan semua jaring tertempel dengan rapat. Selesai. Kita semprot pakai hair vitamin. Hair vitamin ini fungsinya untuk membuat rambut berminyak dan lembab. Sebelumnya kita kocok dulu sebelum diaplikasikan. Kita bisa pakai sisir ini, sisir pijat, untuk meratakan dulu. Setelah itu kita bisa menggunakan sisir yang bergigi renggang. Saya lebih suka menggunakan gigi renggang ini supaya lebih mudah, alur setelah disisir lebih bagus. Nah, saat kita menyisir, pastikan jangan masuk ke jaring ya, jangan terlalu ke dalam. Jadi agak di ambang. Nah, ataupun kalau pakai ini lebih aman saat menyisir bagian hairline-nya.
Oke, bisa dilihat ya, garis rambut yang menggunakan topi pakai jaring itu terlihat natural, seperti folikel yang nyata. Jadi kita bisa beda dengan topi-topi yang murah, yang depannya terlihat tebal dan kita nggak bisa memainkan rambut dengan disisir seperti di atas seperti ini. Bisa dilihat. Ini sangat kuat, seperti punya rambut asli. Sekarang tinggal kita tata Oke, selesai. Oke, selesai. Sudah fresh. Topi sudah terasa seperti baru, rambut terasa lembut, dan topi sudah melekat dengan kuat kembali seperti baru. Begitu tutorial langkah-langkah pemasangan atau pembersihan topi dari awal setelah pemakaian sampai cuci, sampai dipasang kembali, potong rambut, pemasang kembali. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial atau video-video kami selanjutnya yang akan mengupas tuntas mengenai topi tanpa ada sensor, tanpa ada manipulasi, tanpa ada iklan yang bohong. Dan ini semua untuk memberikan informasi yang maksimal buat Anda yang mau menggunakan topi ataupun ingin mempelajari bagaimana detail topi. Terima kasih, sampai jumpa.